yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. 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 Tutuh. Semangat yang tidak pernah padam, terutama ketika kita bersama-sama. Kalau memang kita sendiri-sendiri, ya hatop gale, mana juga bisa cepat sekali jatuh ke dalam pencobaan. Tapi kalau bersama-sama, ada kekuatan untuk menghadapi tantangan. Firman Tuhan di tengah-tengah acara kita ini, acara yang luar biasa, tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. 1 Tesalonika 5 ayat 11, demikian dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sekali lagi saya bacakan di sini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini, di baheni saya masih paingotan maham, jala masih pauliulian, songon nong binain muna, Latina. Salinai di baheni saya masih paingotan mahamu, jala masih pauliulian, songon naung binain muna. Dan yang menjadi tema bagi kita di sini jelas, yaitu kasih persaudaraan yang saling menasehati dan membangun. Lah, kasih persaudaraannya di mana? Karena di ayat 11 tidak tercantum. Ternyata itu bisa kita temukan dalam pasal 4 ayat 9. Dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Berarti tema kita ini gabungan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 9 dan pasal 5 ayat 11. Sehingga terbacalah kasih persaudaraan yang memang saling menasehati dan saling membangun. Jemaat yang dikasih Tuhan loh, jadi jemaat ya, padahal sudehamu akadongan tubuh haanggi iboto namboru sude kita naro. Jelas firman Tuhan ini konteksnya adalah hari Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau dikatakan hari Tuhan, Yom Yahweh atau hari Tuhani, ada dua pengertian. Yaitu pertama, hari penghakiman, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sekaligus parusia. Itu yang tidak kita ketahui. Namun kita akan belajar hari Tuhan dalam arti yang kedua, seperti yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Hari ini harinya. Ikut nyanyi. Dalam arti hari Tuhan adalah hari ini, bukan nanti. Terutama dalam pengajaran gereja, doktrin gereja Lutheran, hari Tuhan Domingos itu dipercayai yaitu hari Minggu. Domingos artinya hari Tuhan. Lalu dikembangkan oleh anak-anak sekolah minggu bukan cuma hari Minggu, supaya semua hari sama, dihargai, dimuliakan sebagai harinya Tuhan. Karena itulah firman Tuhan, perintah yang keempat itu, ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Menurut ajaran Luther, menjadi ingat dan kuduskanlah hari Minggu.
Hari Minggu harinya Tuhan. Makanya melalui forum ini saya ingatkan juga, harusnya hari Minggu kita ada di mana? Di gereja. Kami yang mendapatkan tohonan harusnya melayani di mana? Di gereja. Sementara gereja kita beda-beda, nggak semuanya HKBP. Saya ini pendeta HKBP, ya. Terus tadi adik saya, Abang Paruhum, si tua di HKBP. Ada kan yang di GKI? Ada juga yang Katolik, ya kan? Masing-masing punya ajaran di hari Minggu, di gerejanya. Karena itu, ya perlu kita pertimbangkan kembali supaya acara seperti ini janganlah hari Minggu. Karena mau tidak mau kami harus meninggalkan pelayanan kami di gereja masing-masing. Iya kan? Sedangkan pamasu-masuon boido tapatupa di hari Sabtu kan? Boasa dan boi tapatupa di hari Sabtu. Nah, itulah yang perlu kita pikirkan lagi lain kali, supaya kami tidak meninggalkan tugas pelayanan kami pada hari Minggu. Bukan begitu, si Tuhan? Ya, di hari Tuhan yang indah ini, ternyata Rasul Paulus mengajak jemaat pada waktu itu, kita semua, untuk menyatakan kasih persaudaraan.